Ya. Lanjut. Apa yang saya Mengenai riwayat kepemilikan dari PTBI. riwayat kepemilikan dari Lahan. PTBI. Iya. Lahan objek. Iya. Baik, terima kasih. Saksi dulu pernah bekerja di PT 5 kemudian berkaitan dengan tim ya. Nah, saksi tahu tidak di Sungai Pagar itu ada lahan PT 5. Apakah lahan tersebut lahan yang sudah ber-HGU atau apa? Sepengetahuan saksi. Sudah ber-HGU. Nah, kepemilikan HGU itu dari mana? Saksi tahu tidak? Mohon diceritakan. HGU itu pertama dulu PT 5 mengajukannya ke Gubernur untuk diterbitkan HGU. Kemudian pada saya oleh pemerintah dibentuklah panitia B namanya, yang terdiri dari satu terkait dari pihak kabupaten, BPN dan lain sebagainya. Kita tinjau itu. Sudah itu setelah tinjauan lapangan, di hasil daripada itu hasil dari tinjauan itu untuk menentukan sertifikat, mengambil sertifikat SPP. Di situ semuanya adalah lokasi hutan. Tidak ada situ waktu itu tanah masyarakat ditemukan oleh tim D itu. Yang ada cuma dalam pencarian hutan untuk perkebunan. Dan juga ditemukan itu adanya HPH PT Hasimo namanya. Ada HPH ya? Ada HPH. Itu yang ada waktu. Sebelum panitia dibentuk untuk memeriksa kelayakan tanah sebelum diterbitkannya HGU, apakah lahan tersebut dulunya kawasan hutan? Iya. Kawasan hutan ya. Apakah kawasan hutan itu ada pelepasan tidak? Sepengetahuan saksi. Ada perkataan dari apa? Mensyukur tanah. Pada titik utara ada. Tadi saudara mengatakan sebelumnya dicadangkan. Ya. Setelah dicadangkan baru dilepaskan oleh Kementerian Perhubungan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh panitia B, baru diterbitkan HGU-nya. Iya, dari hasil laporan KTB baru terbitkan HGU-nya. Baru diterbitkan HGU-nya. Saudara pernah lihat risalah pemeriksaan tanah B ini oleh panitia B ini? Pernah lihat ya. Kemudian saksi juga pernah tidak melihat HGU-nya? Fotokopinya ada apa-apanya gitu? Fotokopi pernah. Pernah ya. Kemudian pernah tidak melihat, karena saksi kan di bagian file berkaitan dengan dokumen ya. Apakah saksi pernah melihat surat keputusan Menteri Kehutanan tentang pelepasan kawasan itu? Melihat pernah. Melihat pernah. Kemudian pernah juga melihat surat keputusan Gubernur tentang pencadangan untuk proyek PIR ini, oleh yang dilaksanakan PDB 5. Pernah juga? Pernah. Mau diperlihatkan dulu P1, 2, 3, 14 dan 21. D1, P1, P2, P3, 14 dan 21. silakan berdiri Pak. Kemudian saksi tadi melihat ada izin usaha perkebunan. Pernah melihat PTBI udah terbit juga ya izin usaha perkebunannya. Baik. Kemudian selanjutnya, tadi kan lahan itu akan dibangun PIR, perkebunan
perkebunan inti raya. Itu sudah terrealisasi tidak kebun yang dibangun dari kelima itu? Sudah. Oh, pastinya di bawah ya Bu ya. Berapa luas kebunnya itu yang sudah berhasil dibangun? Yang berhasil dibangun, saya betul untuk pier, saya katakan 6.000 hektar. Untuk piernya, untuk masyarakat tadi, Masyarakat 6.000 ya. Kemudian intinya, inti lebih kurang 2.800-500 sekian. oh, yang dihadirkan itu ya. Baik, yang untuk masyarakat, apakah untuk masyarakat ini memang sudah dibagikan? Sudah. Plasma itu ya? Semakin. Berbentrokan inti dengan plasma di situ. Ya, dalam satu hamparan. Dalam satu hamparan. Jadi sudah dibagi ya ke masyarakat. Kemudian saksi tahu tidak? Ada pada Agustus kalau tidak salah ada masyarakat Desa Pantai Raja melakukan aksi pendudukan di HGU TPP 5. Saksi tahu? Saya dengar. Dengar, tapi tidak melihat ya. Tidak melihat. Apa yang didengar? Dengar waktu itu menurut pendapat saya masyarakat Labuan Bajo menuntut haknya ada sekitar 150 hektar 150 hektar dalam HGU TPP 5. di dalam HGU. Ya, itu sebenarnya. Di dari mana Bapak tahu bahwa yang dituntut itu dalam HGU? Itu cerita itu. Ceritanya saja, Bapak tidak melihat langsung ya. Saksi pernah tidak menjumpakan atau mempertemukan masyarakat Desa Pantai Raja dengan TPP 5? Ada. Apa yang dibicarakan? Dibicarakan waktu itu pertama saya datang ke Pantai Raja, maksud itu kan ada juga hubungan keluarga dan masyarakatnya. Saya coba fasilitasi supaya selesai dari TPP 5. Ya. Nah, waktu itu saya berhasil menjembataninya dan diadakan pertemuan di kantor direksi. Kantor direksi. Nah, Ada pertemuan. ada. Oke. Terus Di kantor direksi dalam persiapan saya cuma sebagai penerima saja dan tidak ada kerja apa-apa. Nah, di situ disepakati bahwa PPP 5 bermurah hati untuk 150 hektar diganti dengan kebun kolam KPA. orang KPA. Ya, yang kebun itu negara untuk dicarikan oleh sebuah tim, nah, di mana kebun yang layak untuk diberikan kepada masyarakat dengan kolam KPA dan PPP 5 sebagai palis. Nah, kemudian dalam perjalanan kebun itu ada kriteria yang dibuat oleh PPP 5 yang harus terpenuhi dalam pemberian kebun. Nah, sampai situ. Sampai situ. Tindak lanjutnya seperti apa Pak? Apakah dilaksanakan tidak? Dalam itu saya betul nggak ikut lagi. Saya ikut lagi. Jadi Ikut nggak lagi. tahu perkembangannya. Nggak tahu ya. Nah, oleh KPA ini apakah proses ganti rugi terhadap tanah masyarakat atau memang hanya satu hati atau apa itu? Kalau ke KPA ini setahu saya karena pola peer ini adalah peer terang, tidak ada ganti rugi. Tidak ada ganti Nah, rugi. saya pernah baca surat Menteri Pertanian saya dulu Ya, bahwa di pola peer tidak ada ganti rugi. tidak ada ganti rugi. Tapi pengganti itu masyarakat yang kena lahannya waktu dimasukkanlah 3 petani pola peer. Siapa yang memasukkannya Pak? Yang masukkannya harusnya yang di luar dari daerah musim kebun adalah Komunikasi Pusat, yang di dalamnya adalah Bupati. Bukan dari mana? Bukan di 5. Nah, sepengetahuan saksi, lahan PTP 5 ini, apakah memang ada hak atau kebun masyarakat atau tidak? Sepengetahuan saksi, kita tahu tidak? Sepengetahuan saya tidak ada. Tidak ada. Dari panitia B tadi saksi tahu tidak? Ada nggak lahan masyarakat di situ? Sudah pernah saksi lihat kan? Saya pernah lihat, pernah baca, itu tidak ada. Tidak ada. Kecuali itu PH, APH PP, apa? Markas tadi. Markas tadi. Kecuali itu ya. Baik, sementara itu Pak. Pernah saya dengar. Tanggal 6 April. Saya belum pernah saya baca. Saya dengar ya, saya nggak persis informasi saya. Yang
Itu satu. Bapak mengetahui nggak lahan itu berapa luasnya yang disekitarkan sekarang? Saya dengar tahu dengan dari putra-putra Bapak kenal dengan cara pembuat? Nah, dari itu Jadi kenal ya. betul. Berarti Bapak nggak tahu ya, maksudnya lahan itu nggak tahu persis berapa luasnya, di mana patoknya nggak tahu ya Pak ya? Hingga saya memang waktu yang saya tahu tidak ada kooperasi dengan manusia pribadi. Maka tidak ada manusia yang namanya sahabat punya. Terima kasih. Saudara saksi, sebelum saya dengan pertanyaan, saya ingin mengingatkan dulu pada saksi bahwasanya saksi telah disumpah sesuai keyakinan saksi. Artinya apa? Bahwasanya apa yang saksi sampaikan dalam hasil persidangan terhormat ini tidak hanya dipertanggungjawabkan di sini, tetapi dipertanggungjawabkan juga pada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, pertanyaan saya pada saksi, bahwa saksi pernah mengatakan kenal dengan Pak Situmorang, direktur produksi, Pak Taufik, kemudian tahu juga terkait dengan kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 6 April tahun 1999. Bahasanya saksi tadi mengatakan ada satu hati dari pihak sampaikan. Apa maksudnya satu hati? Setahu saya buat itu adalah waktu itu istilah kami perusahaan kebaikan hati perusahaan memberikan semacam hadiah kepada masyarakat. Tapi bukan sebagai ganti. Iya, masyarakat siapa yang Masyarakat waktu itu yang menuntut. Yang nuntut? Ya. Siapa yang nuntut? Waktu itu yang nuntut bukan raja ya, ada Gobar, Rantang, Sempadan, Ada masyarakat di beberapa desa atau di kampung di sekitar lokasi itu yang menuntut gitu ya. Nah, pada waktu itu saudara saksi kan masih aktif bekerja di PTB 5 Nusantara sebagai asisten dinampir ya, tentu memidang itu juga ya. Nah, terkait dengan tuntutan dari masyarakat tersebut, ya, saksi tahu nggak apa sebabnya mereka menuntut atau apa yang mereka tuntut? Kenapa kok mereka itu menuntut begitu? Dan itu saya kurang jelas Pak. Cuma waktu itu tuntutan itu baik desa-desa lain timbul mempersatukan waktu itu. Iya. Itu maaf bukan menerangkan saya, ada semacam kecemburuan sosial masyarakat waktu itu karena karena piring dibuka, cemburu itu diajak masyarakat masuk. Termasuk Gobar, maupun saya sendiri itu, mereka bilang, mana yang mau? Mungkin dia jalan kafir katanya, bukan pir katanya, mungkin dia jalan kafir. Kemudian selang waktu itu mulai dari harga saham itu 300.000 sampai 700 perak sampai 700. Mulai nampak hidupnya perekonomian orang-orang kecil. Disitulah mulai masyarakat yang untuk pembangunan sosial, mulai dari kaji sejarah, bukan situ, itu yang kita itu. Maka timbullah tuntutan-tuntutan di sana sekitar. Oleh PTB 5 itu, karena dia di pola pikir tidak ada diamanatkan berhidupi, maka diberikanlah kebaikan masyarakat. Ada yang dibangun dengan KPA, ada yang dibangun di sekolah, ada yang diberikan sembako, ada yang mentegor bau itu merupakan sebuah itu saya tahu. Baik, saksi. Jadi kita kembali ke ini ya, ke kesepakatan lagi. Misalnya sebuah kesepakatan yang didampingi oleh Insinyur Situmorang, direksi produksi ya. Nah, setahu saksi, ada nggak dilaksanakan kesepakatan itu yang tahun 1999? Itu kesepakatan yang sehingga kepada kira-kira apa yang minta yang Iya, yang kesepakatan itu intinya ada PTB 5
Iya, iya. di berita acara lahan karet masyarakat 150 hektar. Iya. Ya, karena pada waktu itu kan Bapak kan di bagian asisten bidang PR ya, perkebunan inti rakyat terkait dengan hal yang dimaksud dalam perkara ini. Kalau di situ saya tidak paling betul Pak, karena kita campur bagian umum masyarakat. Oh gitu. Saya tidak betul dari Pak. Baik, saksi. Saksi tadi bekerja di PTP 5 Nusantara dari tahun 98 sampai 2012 ya. Saya tak di pusat. Ya. Di kantor pusat. Iya, kan di PTP ya. Di kantor pusat ya, dan di PT 5 ya. PTP 5 ya. Sebelumnya saya di kebun Pak. Di kebun, oke. Nah, membawa bidang bir. Nah, saksi tadi mengatakan bahwasanya kawasan PT 5 itu bukan semua orang bir. Iya. Saksi pernah nggak melihat itu? Turun ke lapangan? Kalau saya tidak. Tidak. Tapi berdasarkan dari apa yang kita surat yang pernah kita cari. Oh gitu. Jadi saksi nggak tahu bahwasanya apa isi hutan itu. Hutan itu ada isinya ya. Ada kayu, ada tanaman lain dan sebagainya. Tahu nggak? Kalau kan saya tahu Pak. Tahu. Nggak maksudnya yang di objek terperkara yang di lahan itu. Yang itu kami ada tim itu ya kami semua sebagai orang administrasi dan itu menemukan dokumen yang ada. Iya. Dan kami tidak disertakan ke kawasan yang jauh baik. Oke, berarti secara dokumentasi ada nggak saksi pernah melihat bahwasanya kawasan ini berbentuk hutan alam, masih asli, belum terjamah dan sebagainya? Ada nggak? Nggak ada Pak. Cuma yang ada tulisan situ bahwa di lahan itu tidak ada tanah milik masyarakat. Tidak ada. Cuma murni itu adalah lokasi hutan. Gitu. Murni lokasi hutan. Hutan. Gitu ya. Tapi nggak tahu isinya. Apakah ada tanaman, karet dan sebagainya? Mangga nggak tahu ya. Sudah saksi kenal dengan saya. Kenal, betul juga Pak. Saya memang tegas berikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya tidak ada hal yang diperlukan. Saya pertegas lagi bahwa yang saudara saksi katakan tadi kawasan hutan intinya berdasarkan surat yang diperlihatkan. Yang saya lihat. Ya, arti surat yang diperlihatkan kepada saksi bahwa itu kawasan hutan. Dan pernah saya lihat itu Pak. Dan sudah melihat. Artinya, arti kata apakah saksi turun ke lokasi di Pantai Raja juga yang sekarang menjadi objek pengakuan berita acara 150 hektar itu, apakah saksi turun ke lokasi betul-betulkah itu hutan khusus desa Pantai Raja atau ada tanaman-tanaman lain, tanaman jengkol, karet atau apapun? Apakah saksi turun ke lokasi? Tidak turun ya. Jadi saksi tahunya bahwa berdasarkan surat yang diperlihatkan pada saksi, tidak ada ganti rugi bahwa ini masuk hutan. Iya, itu saja. Bukan itu juga saya lihat, tapi terlihat lagi. Ya, arti kata buat saudara saksi lihat dokumen yang ada, diperlihatkan kepada saksi bahwa ini masuk hutan, ini tidak ada yang punya. Itu ya saksi ya, berdasarkan surat yang diperlihatkan. Ya, ya, bukan saksi turun ke lokasi melihat lokasi, tidak ya. Saksi bekerja tahun 98. Saudara saksi pernah nggak mendengar bahwa masyarakat menuntut dan masyarakat diundang ke kantor pusat? Pernah nggak saudara mendengar saksi bahwa ada undangan dari PTP 5 terhadap khusus Desa Pantai Raja untuk penyelesaian permasalahan? Pernah nggak saudara dengar? Tidak ingat ya? Karena ini Bapak, saya tahu waktu yang saya lakukan itu saya ada sekitar 2 tahun mungkin di bagian keuangan. Bagian keuangan. Mungkin kita jadi waktu saya bagian keuangan itu. Saksi pernah mendengar nggak? Arti kata yang saksi katakan tadi ada gejolak di sekeliling itu, ubah juga menuntut desa Suepagar, desa Kerantang, termasuk desa Pantai Raja. Khusus untuk desa Pantai Raja, saudara saksi pernah mendengar ada inisiatif dari kantor pusat mengundang masyarakat atau perwakilan untuk datang ke kantor ke pusat atau di luar situ. Pernah saudara saksi mendengar? Karena waktu dalam itu saya bagian kasir Pak. Kasir dengar apa ya? Dan lagi tahun 99 itu yang diperlihatkan kepada saksi tadi
tidak ada yang saudara dengar tadi, tidak ada KTP 5 tidak ada merealisasikan berita acara tahun 99 tadi. Saudara saksi ada nggak waktu pertemuan di kantor bupati yang difasilitasi atau Komnas HAM terhadap permasalahan masyarakat dengan KTP 5 ini? Ada nggak? Saudara saksi hadir nggak waktu pertemuan antara perwakilan masyarakat dengan direksi KTP 5 di kantor pusat? Waktu masyarakat diundang oleh direksi untuk hadir bermusyawarah atau runding dengan KTP 5 di kantor direksi, Pak, yang di situ juga ada beberapa Kapolsek. Lalu saya tanggal 24 Agustus mohon izin yang mulia diperlihatkan daftar hadir bukti B46. T. Ya, T. Yang Bapak saya ingatkan lagi yang kalau saya saksi hadir situ menjumpai saya juga. Waktu kita dulu. Oh, itu pertemuan terakhir ini? Iya. Oh ya, iya. Bukan terkait dengan tanggalnya apa? Iya, ini. Ya, itu memang saya. Kalau hadir ya. Ini ada. Perwakilan masyarakat saya di sini, Pak. Yang saya kalau pengacara itu sudah Pak saya tuh. Pak, kita tahu apa sih, Bu? Kebutuhan itu masalah. Berarti hadir Pak Bapak ada situ ada pertemuan Pak ya. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka apa? Itu dalam rangka penyelesaian tuntutan demonya masyarakat raja yang pernah menjangkau itu yang berkemah di lokasi. Antara penyelesaian itu mencari perlindungan mereka. Posisi situ apakah yang saya termasuk Pak Haji Baktiar yang Bapak kenal juga posisinya itu perwakilan atau sebagai apa sih? Siapa? Yang hadir waktu tanggal yang tadi itu? Dari negara. Iya. Perwakilan. Perwakilan ya. Bapak waktu masyarakat menduduki lahan itu ada dengar Pak? Dengar ya? Ada dengar. Dan Bapak juga kenal dengan kabak hukumnya Pak ya? Kabak hukum KTP 5 Pak ya? Nah. Ada nggak Bapak dengar bahwasanya pada saat masyarakat menuntut haknya itu di lokasi ada menjawab Pak, dikata berbalas surat perwakilan mengirimkan surat ke KTP 5 terus KTP 5 menjawab lagi. Ada nggak Bapak dengar? Dan Nggak ada. ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa Desa Boba juga ada mendapatkan pola KKPA, Suya Pagar, Terantang juga ada. Ya. Setahu Bapak, Desa Penterajaan ini sudah mendapatkan pola KKPA? Belum Pak ya? Yang Bapak dengar waktu masyarakat menuntut hak itu di lokasi, ada nggak terjadi bentrok fisik atau berdarah-darah di lapangan juga? Ada? Tidak ada ya. Tadi Bapak mengatakan ada plasma ya? Ya. Di plasma itu mohon maaf Pak, apakah seluruhnya orang Banjarraja atau didominasi mohon maaf orang dari luar Sumatera? Didominasi oleh orang luar apa? Berapa persen kira-kira Pak perbandingan antara lokal dengan? Artinya Ya, semua orang daerah ada, orang luar daerah ada.
tapi kebanyakan dari luar Sumatera Pak, ya. Ya. Transmigrasi Pak ya. Waktu ada draft, Bapak ada mendengar draft perjanjian dengan masyarakat, PP 5 dengan masyarakat. Ada melihat draft yang ditawarkan Pak perasaan negosiasi itu yang di kantor pusat tadi. Ada tidak Bapak melihat draft? Baik, saksi, saya menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa saksi mengatakan ada beberapa desa yang sudah mendapatkan yang saksi bilang tadi murah nanti dari PP 5 Nusantara, ya. Itu dari desa Terentang, desa Gubah, dan satu lagi desa Sungai Pagar. Nah, saksi katakan tadi untuk desa Pantai Raja belum mendapatkan ya, sampai hari ini ya. Saksi tahu kenapa sebabnya? Pada waktu itu padahal saksi masih di asisten PIR ya. Tapi nggak tahu sebabnya kenapa. Sementara desa lain sudah dikasih semua. Oh, karena ada hal itu Pak. Ada waktu ditawarkan di perusahaan, tapi masyarakat tidak menerima. Dikasihnya itu tenaga kerja tidak salah 100 juta Pak. 100 juta Ya, untuk masyarakat Pak. semua ya, 100 juta. Ya, sebagai Oke, 100 juta. Kalau untuk yang di desa lain itu pemberian pengurahan itu seperti apa? KPR-nya apakah dalam bentuk kebun tadi untuk beberapa warga atau global ini kita kasih sekian hektar? itu sesuai dengan permohonan masyarakat. Sesuai permohonan masyarakat, bukan dari perusahaan ya? Dari permohonan, Tentu dari perusahaan enggak ya? Tapi dari permohonan itu negosiasi dengan perusahaan. Oh, Kalau gitu. perusahaan dalam ini boleh menunjukkan menurut ketentuan atau tidak. oh gitu. Jadi kalau untuk yang desa-desa lain seperti apa yang saudara ketahui? Itu pola KPA. Pola KKPA. Ya. Seperti apa maksudnya? Pola Dikasih lahan atau bagaimana KKPA ini? Pola KPA ini Pak sesuai dengan peraturan gubernur itu. Kalau dia hutan tanah kosong itu disediakan oleh masyarakat. Masyarakat itu kan? Kemudian masyarakat membentuk suatu wadah namanya koperasi. Nah, kemudian koperasi inilah yang meminjam BPN untuk dana pengelolaan kebun, apa itu PPP 5. Sekaligus PPP 5 ini sebagai bapak untuk sebagai mengelola juga mendidik petani bagaimana cara berkebun yang baik. Nah, tetap cuma sudah apa ini dia Pak? Yang lahan itu adalah petani. Ya. Jadi dari pihak perusahaan ditentukan nggak berapa luas lahan yang harus disediakan oleh pemohon dari desa yang bersangkutan? Apakah bisa 100 hektar, 1000 hektar atau berapa? Ada nggak yang ditentukan oleh perusahaan? Tidak ada, cuma sesuai dengan itu ya kesepakatan lah. Berapa kesepakatan namanya menunjukkan ke masyarakat berapa yang layak. Jadi saudara saksi, yang saudara saksi ketahui berapa lahan yang disediakan oleh desa-desa lain yang itu? Kalau di Indonesia Pak, dari Bogor 480 hektar. 480 hektar Lahan itu sediakan oleh masyarakat. masyarakat. Ya. Tapi lokasi yang saudara katakan tadi itu Abdi 1 ya. Inti itu Abdi 1 ya. Abdi 1. Itu desanya apa? Dahulunya itu desa apa? Dahulu dari tahun 98 ke bawah atau yang setahu saksi dulu waktu tahun 98 itu desanya desa mana? Kalau Cilanglapan itu desanya sudah tua. Desa tua. Ya. Desa tua. Karena waktu itu bukan dia entah wilayah Kerangkang itu atau wilayah Kerangkang kan ada. Karena waktu itu perasaan kawasan. Kalau setelah Cilanglapan itu sudah ada beberapa penduduk itu ada desa baru yang tua. Penderajat Arti kata apakah desa Angtua ini berdiri sendiri atau ada pemekaran dari desa sebelumnya?
apakah Desa Pantai Raja ini lebih dahulu dari yang tua? Ya. Dahulu ya. Menurut saksi, apakah lokasi yang Desa Tua itu termasuk ke dalam lokasi sebelumnya Desa Pantai Raja? Ini adalah Dari karena untuk hutan Pak, atau hutan termasuk ke kerantang atau ke Sungai Lagasan kalau saudara saksi itu dari masyarakat. Saudara saksi kan? Saudara tadi tugas di situ, kerja di situ dari tahun berapa sampai tahun berapa? kalau di PTP 5 dari 82. Kalau di PTP 5 dari 82 sampai 2012. 82 sampai 2012 ya? Ya, mutasi dari saya. Oke. Kalau misalnya yang saya tanya dulu, ini penentuannya dulu di awal dulu, mengenai perkara ini, Bapak tahu mengenai apa yang dipermasalahkan di sini yang disengketakan? Tahu mengenai apa? Mengenai adanya tuntutan masyarakat Pantai Raja terhadap PTP 5 bahwa di situ ada lahannya dari satu saya seluas jadi kurang 150 hektar. Jadi ada masyarakat Pantai Raja yang merasa bahwa lahan mereka termasuk dalam Apdelin 1 dari PPN 5 itu. Oke. Apa yang salah dengan lahan mereka yang masuk dalam areal PPN 5? Apa yang salah? Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa masyarakat itu tidak terima lahan mereka masuk ke dalam areal Apdelin 1 PPN 5? Waktu saya nggak tahu karena yang tahu saya itu dari beberapa tim biru itu di situ yang memang lahan kalau tidak ada itu memang kawasannya Oke, itu dulu. Bapak tadi bilang Bapak tahu IB segala macam kan? ya. Waktu itu jabatan Bapak sebagai apa? Waktu itu jabatan saya masih kami Nah, berarti Bapak bisa tahu sampai ke permasalahan itu? di asing Hah? di asing sudah itu naik jabatan sebagai asisten. Iya, maksud saya gini, tim B itu kan yang dari berbagai unsur kan, Iya. untuk melihat lokasinya sebelum pemberian izin dari Mendiku kan gitu. Ya. Iya kan? Nah, kalau gitu Bapak artinya Bapak sebagai kerani kok bisa tahu mengenai proses itu? Kapasitas Bapak di situ sebagai apa? Kok bisa tahu? Pertama saya di Pranigo, kemudian saya asisten. Kita menangani itu, kita terbatas masih asik, kita masih masalah. Waktu itu tim B itu Bapak tahu pasti mereka turun. Kalau proses turun saya nggak tahu. Jadi Bapak dengar apa gimana ini? Itu dari hasil tim itu berita acaranya. Iya. Nah, Bapak di situ sebagai kerani, maksud saya. Ya. Kok bisa Bapak tahu sampai ke hasil dari tim B turun segala macam itu? Itu kan yang namanya administrasi perusahaan itu kan kami. Oke, jadi artinya Bapak tahu secara tak langsung karena Bapak di bagian arsip. Ya. Nah itu bukan artinya Bapak yang berhubungan langsung dengan tim B. Enggak. Itu kan enggak. Enggak. Oke. Tapi saat tim B turun sebagai kerani ya, Ya. yang membawa arsip ya. Ya. Oke. Jadi artinya Bapak tahu mengenai hubungan tim B itu dari arsip-arsip itu.
Kalau namanya itu terakhir. Iya. Nah, hasil dari temuan tim B kan, laporan tim B kan. Nanti Bapak cuma membaca artinya hasil dari laporan tim B pada saat itu. Tahun berapa itu Pak? Tahun 99 ya. Ya, hasilnya dari laporan tim B itu tidak ditemukan adanya tanah masyarakat. Ya. Tidak ditemukan lahan masyarakat ya. Ya, yang ditemukan itu KPU, KPH, PT Terima Kasih. Yang ditemukan KPH, PT Terima Kasih. PT Terima Kasih. Nah, ini area yang diturunkan, yang artinya yang diawasi, yang dicek oleh tim B itu Bapak tahu nggak? Area itu? Tidak. Nah, Cuma secara itu daerah Kameraga dengan Perantau. oke. Bapak tahu itu dari mana? Tertulis di situ. Enggak dari cerita petugas itu. Dari apa? Dari cerita Dari petugas itu. cerita. Nah, maksud saya apakah pada saat Bapak membaca laporan dari tim B itu telah kami turun mencek lokasi untuk di desa ini. Kalau laporannya nggak tahu. Nah, apakah ada termasuk di situ desa Kemudian Raja ini? Maksudnya nggak ada. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang ini kan antara masyarakat ini pihak penggugat dari PTP, Ya. dari tergugatnya dari masyarakat desa Pak. Ya, ya. Nah itu. Dari laporan tim B yang Bapak baca itu, lokasi yang mereka pada saat itu periksa, apakah ada laporan masyarakat atau tidak, apakah termasuk desa Peteraja pada saat itu? Ada baca nggak? Dengan sama sebenarnya. Ya ingat. Nah itu maksudnya. Kalau keterangan Bapak hasil temuan tim B itu untuk wilayah lain nggak ada gunanya, nggak ada korelasi, nggak ada. Khusus mengenai yang objek yang Abdelin satu ini, apakah itu termasuk tanah yang diturunkan tim B di situ? Masuk. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena itu kebun inti itu kan hasil survei tim B. Yakin Bapak itu? Yakin. Oke, jadi Abdelin satu itu termasuk lahan yang diperiksa ya? Ya. Lahan yang diperiksa tim B pada saat itu. Ya. Abdelin satu ini kan di desa Kemudian Raja? Enggak? Desa tua bu. Desa? Tua. Di desa Hantua? Ya. Nah, Hantua. Nah, terus hubungannya dengan masyarakat Peteraja apa? Belum cerita ini nggak ada itu. Nggak ada. Nggak ada. Kalau yang dari tadi ditanya sama pihak itu, dari tergugat itu mengenai apa? Masyarakat desa apa yang minta sagu hati yang itu? Mengenai masyarakat. Nah, Mengenai masyarakat. iya, masyarakat mana? Tidak ada. Nah, Partai Raja. Sekarang saya tanya, ini Bapak bilang kalau yang objeknya ini kan Abdelin satu ini, Ya. PTP. Kata Bapak letaknya di desa Hantua. Ya. Nah, kemudian yang menuntut ganti rugi itu segala macam itu kan masyarakat desa Tidak ada. Partai Raja. Apa hubungannya? Ada hubungannya? Kalau saya secara administrasi dari gubernur dan gubernur tim B, ada hubungan bu. Nggak ada hubungannya. Kalau administrasi itu, Secara administrasi nggak ada hubungannya. nggak ada. Oke. Sejak kapan Bapak mulai mengetahui bahwa ada sekelompok masyarakat yang merasa tanahnya adalah termasuk dalam area Abdelin 1 dari PTP ini? Tahun berapa? Tahun 2010 Sejak tahun
Selasa tanggal 6 bulan April 1999, pertemuan antara masyarakat Desa Pantai Raja dengan direksi PT PLN. Ya. Dalam upaya mencari penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Pantai Raja atas area kebun karet seluas 113 hektar yang dijadikan proyek Pier Trans Seipagar. Sudah sampai situ Bapak paham nih tanah mana yang mereka tuntut itu? Dan itu bisa duduk. Hah? Dan itu bisa berpercaya. Oke, Bapak nggak mengikuti. Sekarang yang saya tanya gini, kalau yang proyek Pier Trans Seipagar itu di mana letaknya? Apakah sama dengan Ardelin satu ini? Sama. Sama. Itu juga lokasinya. Satu juga. Jadi yang proyek milik umum sama lokasinya dengan Ardelin satu ya? Ya. Tanahnya yang itu juga ya? Itu juga. Itu pakai. Ya, oke. Artinya di sini ini tahun 99 ya Pak ya? Ya. Ya, Bapak udah kerja di situ kan? Sudah. Nah, kemudian ini Desa Pantai Raja artinya yang menuntut di situ. Mereka menuntut ini yang Bapak dengar setahu Bapak, apakah menuntut tanah dikembalikan ke mereka atau menuntut ganti rugi atau gimana? Saya sudah tadi melakukan itu. Nggak tahu. Tahu. Nggak tahu ya. Kemudian terhadap lahan yang dijadikan proyek Pier Trans Seipagar, itu ya Pak ya. Itu yang dimaksud dengan proyek Pier Trans Seipagar itu sistemnya di mana? Perusahaan dengan masyarakat pola Bapak angkat atau bagaimana ya? Maksudnya? Itu proyek Turisme Pagar itu itu kejadian 5 itu sebagai pelaksana. Pelaksana pembangunan. Pada disebut pelaksana itu pada satu paket sambil membimbing petani, maka ada inti itu untuk mengolah nanti maka menjadi untuk pabrik. Nah, itu hasil dari apa nanti kebun rakyat itu yang itu diolah oleh perusahaan ini. Jadi petani itu harus dipakai oleh pemerintah. Jadi artinya di sini yang mengelola itu adalah perusahaan. Perusahaan. Masyarakat hanya sebagai apa di situ? Maksudnya pengelola hasil. Mengelola hasil kan? Ya. Oke. Kalau yang mengelola itunya sehari-harinya siapa? Sehari-harinya setelah 5 tahun sekitar 5,5 tahun itu konversikan. Dikonversikan lahan dari wilayah yang dikelola PTP dikonversikan ke lahan petani termasuk konversi hutan. Nah, kemudian buat nanti produksi dijual ke terima dikelola sambil mencicil hutang dari. Artinya setelah 5 tahun dikonversi artinya kembali ke petani gitu. Ya, setelah petani. Istilahnya ya. Ya. Nah, itu yang kalau yang siapa yang apakah masyarakat di situ itu yang mempunyai kerjasama seperti itu dengan perusahaan itu kan memang yang punya tanah di situ atau mereka yang melakukan permohonan mana sistemnya? Waktu itu yang saya tahu, saya dengar ada berdasarkan nama itu waktu itu, termasuk di kampung yang saya itu diumumkan oleh desa, siapa bapak-bapak yang terkena lahannya proyek Pier Trans Seipagar silakan daftar, akan dimasukkan di dalam petani Pier. Atau ada petani ada masyarakat yang tidak punya lahannya kita akan diusulkan kepada pemerintahan dengan kampar. Jadi ada kesempatan seperti itu ya? Ya, ada kesempatan itu. Yang menentukan akhirnya nanti adalah bupati ini. Yang menentukan akhirnya nanti baru bupati. Ya, PP D2 masalah. Nah, selain dari seperti itu, artinya kan dibuka itu dorongan apa ya, kesempatan ya. Apakah ada ditawarkan juga untuk mengganti rugi lahan masyarakat? Enggak ada. Tidak ada. Karena proyek itu tidak ada yang dulu. Kenapa tidak ada ganti rugi? Karena ganti rugi yang pertama kebun yang dibangun pemerintah itu akan melibatkan masyarakat sekitar itu. Yang kedua, kalau saya ganti rugi akan menambah beban petani. Nah, karena juga beban nanti dia pengelolaan kebun. Awalnya
atau lembaga administrasi pertanian tidak ada ganti rugi dalam rupiah karena akan merupakan menjadi petani rupiah. Nah, itu itulah yang harus tahu. Ya. Karena udah ganti rugi, nanti petani harus menanggung sendiri. Namun sendiri lagi, nah itu makanya ada itu. Ini ibaratnya kan perusahaan artinya saling tolong menolong artinya yang Nah, kemudian Pak, yang Bapak dengar atau Bapak lihat langsung setelah itu, apakah di Afdeling 1 yang menjadi perkara ini kemudian ada pengambil alihan pengelolaan oleh masyarakat dari PTPN? Belum ada. Jadi sampai sekarang di Afdeling 1 itu masih dikuasai oleh PTPN. Iya, yang sudah saya. Masih dikuasai. Hasilnya di mana? Hasilnya di perusahaan. Di perusahaan. Ya. Nah, terus apa sudah ada juga masyarakat di situ yang manipulatif ya Afdeling 1 itu? Sekarang saya tahu. Kalau yang dulu yang Bapak tahu itu? Yang tahu orang itu belum pernah saya dari tahun sebelum kita kan bertemu itu dengan dia kampung baru dikatakan. Nah, sehingga saya kampung orang cerita dengan sama-sama itu mana tuh negara sini-sini yang saya cari itu kemudian negara dan saya berkasih nggak. Dalam perkembangannya kemudian apakah ada tuntutan demo dari masyarakat yang Bapak tahu? Tuntutannya kalau saya berani beberapa lokasi saya. Kenapa? Beberapa lokasi saya. Oke, di lokasi. Iya, beberapa lokasi. Kalau demo saya Mengganggu aktivitas kerja dari perusahaan dengan adanya demo-demo mereka. kalau menurut pihak PPPN tahun-tahun itu katanya bantu. Malah katanya pengangkutan TBS terhalang negara di CPO. Katanya langsung dan langsung Melakukan penghalangan ya terhadap pelajaran kepada pengangkutan TBS dengan CPO. Tapi saya nengok ya. mendengar aja ya Pak ya. Sekali. Atau pernah mungkin ada grup-grup yang bekas alumni kerja di situ. Kemudian ada yang mengeluarkan ada Bapak lihat itu di situ. Ada saya foto-foto. Oh, foto-foto. Bapak Bapak lihat. Nah, foto ini orang tahu. Foto apa aja yang Bapak lihat? Di situ pertama ada spanduk masyarakat itu kan berdiri di dalam itu tema-temanya foto itu saya mau. Apa ada itu? Bapak lihat juga foto-foto seperti ada penghalangan truk yang akan membawa TPS keluar, itu ada nggak? Kalau yang di foto itu ada berderetan misalnya entiti CPO yang ada apa itu parkir dia itu kendala saya lihat. Tapi ada parkir yang foto itu. Dari spanduk itu apa tuntutan mereka? Nggak di zoom. Saya kalau melihat foto saya zoom. Kan nggak betul, karena saya salah kali Kelihatan itu. saya di koma. Menurut saya nggak salah, terus kali itu tidak saya betul. Terus kalau Bapak pengen tahu sih apa yang diminta oleh masyarakat itu di itunya di balik itu, ya pasti tahu. Nggak ada betul tentang Intinya apa yang mereka tuntut itu apa? Mereka menuntut itu Kalau dia dari menuntut, hiburan atau olahan atau apa? Kalau itu saya tidak tahu. Cuma soal tapi kalau keputusannya yang sebenarnya itu dia menuntut ada lahan kebun karet dia menunjukkan sarina bahwa di luar apa di lahan satu itu. Nah itu yang menurut itu sudah. Setahu Bapak, masyarakat itu mengaku mereka mempunyai lahan di situ, mereka ada dasar surat pemilikan. Nggak ada yang tahu saya nggak ada. Kalau Bapak nggak ada, selama Bapak bekerja di situ, apa memang ada masyarakat itu yang mengelola lahan di situ, yang melintas itu? Karena kan baru-baru ini aja demo nih, nggak ada. Selama Bapak kerja di situ nggak ada yang mengelola di situ. Kan Bapak bilang itu mula-mula itu tuh berupa kebun hutan aja kan Bapak kan? Kawasan hutan. Ya. Termasuk tiap Afdeling 1 itu kawasan Ya, hutan. ya. Oke. Nah terus yang membersihkan siapa Pak? Itu perusahaan. Perusahaan. Kemudian ada di Talang Kelek. Perusahaan tanam apa sawit. Nah sawit. Itu bukan kurang itu. Yang nanam siapa? Yang nanam CPO. PTPN juga. Ya. Nah masyarakat itu munculnya di mana? Bapak tahu?
Saya sebetulnya nggak tahu, tapi yang pernah ceritakan tadi itu lah, dulu pernah tawarkan dagang itu, tawarkan masyarakat itu kan, dulu enggak masyarakat kita jadikan gitu, karena waktu itu kondisinya memang tidak layak waktu kita awal itu. Nah, tapi saya dalam jalan waktu, bukannya kebetulan itu, cara saya sekarang ya, kesejahteraan masyarakat Tirtan itu jauh lebih yang kita harus tempatkan. Nah, di sini mulai pertumbuhan sosial itu. Ini mau pertumbuhan sosial. Iya. Masih ada? Cukup? Nah, Ini yang mempertegas saja saksi, jadi karena ada perbedaan yang tidak tegas. Saudara saksi mengatakan tadi bahwa tidak ada ganti rugi, itu kawasan hutan, itu dari dokumen yang saudara saksi lihat diperlihatkan, atau memang saksi itu lokasi? Karena dipertanyakan majelis tadi, saudara bilang itu kawasan hutan. Saudara saksi tahu itu kawasan hutan berdasarkan dokumen arsip ya, dari arsip ya, bukan turun ke lokasi ya, ini mempertegas saja. Ya, saya mungkin Ya, tapi saksi tidak turun ke lokasi ya. tidak. Tahu itu dari arsip Kirani. Hasil penilaian tim. Ya, dari arsip surat yang ada yang diperlihatkan kepada saksi ya. Ya. Tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada kecemburuan sosial di sekeliling desa tadi. Yang saudara saksi, desa Goba Terantang itu ada enggak kesepakatan yang dibuat oleh PTP 5 dengan desa-desa yang 109 tadi? Mengenai suatu hal, Arti kata ada seperti Pantai Raja, kan ada kesepakatan nih. Diwakili oleh Insinyur Kasen Situmorang dengan masyarakat tahun 99. Saudara saksi mengatakan di sekeliling juga itu ada menuntut haknya karena dari kutip ada kecemburuan sosial. Ada nggak kesepakatannya? ada. Ada. Dalam bentuk apa kesepakatannya? Itu sesuai dengan kesepakatan desa masing-masing. Contoh waktu itu desa Goba, Terantang, mereka ditawarkan waktu itu oleh perusahaan. Kami menawarkan kepada Bapak karena ini dari perusahaan tidak ada ganti rugi. Kalau Bapak-bapak nanti minta ikan, cepat habis itu masalah waktu itu. Tapi kalau Bapak minta pancing, saya berikan pancing sehingga Bapak bisa makan ikan selamanya. Maksudnya juga pola KPA. Ya, berarti dalam bentuk pola KPA. Kalau yang di Pantai Raja kan dalam bentuk ada kesepakatan terdapat di dalam inti itu berita acara tahun 99 Ya. bahwa PTP 5, maaf saya mengulangi tadi, adalah masyarakat terdapat dalam ambil satu inti PTP 5. Maksud saya ada nggak kesepakatan yang seperti itu? Kalau saudara bilang tadi kan pola KPA. Kalau ini kan bukan pola KPA ya. Maksud saya di sekeliling desa tadi Goba, Terantang, ada nggak kesepakatan yang bukan kesepakatan pola KPA? Yang bukan kesepakatan pola KPA seterusnya ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya? Hanya pola KPA aja. Dan tuntutannya apa? Sama modelnya dengan Pantai Raja. Rata-rata hampir sama. Cuma bedanya Pantai Raja ada punya surat tadi, sedangkan yang lain itu begitu tuntutan timbul kesepakatan. Kesepakatan itu pola KPA. Berarti mohon maaf, dari desa sekeliling yang saudara katakan tadi tidak ada kesepakatan yang mendahului, barulah yang pola KPA. Arti kata langsung pola KPA yang ditawarkan oleh PTP 5. Kesepakatannya waktu itu kesepakatan memang tuntutan itu oleh penerima di kampung dan cari solusinya. Ya, nah maksudnya gini, kalau Pantai Raja kan tidak ada tahun 99 kesepakatan bukan pola KPA. Yang di situ berita acara kesepakatan itu PT Pia mengakui ada lahan karet di Abin 1 150 hektar. Ya. Maksud saya, apakah desa Goba Terantang itu ada didahului kesepakatan seperti itu baru lahir pola KPA? Tidak ada. Di situ ada lahan Pirtrans itu dalam berbentuk apa saksi yang sudah saksi tahu? Apakah plasma atau inti? Lahan Pirtransmigrasi. Pirtransmigrasi itu kan anggota transmigrasi diberikan lahan dalam bentuk apa namanya? Apakah lahan inti atau lahan apa? Itu lahan
Plasma namanya. Ya. Plasma namanya. Kalau untuk yang perusahaan PT B5 itu apa namanya? Lahan inti ya. Cukup. Jadi kita tunda ke hari Rabu tanggal 19 Mei dengan acara masih pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh pihak ya. Pada bagian hadir tanpa dipanggil lagi sidang hari ini bisa selesai. Ditutup. Jangan.